Ibu, bapak, saudara-saudari, adik-adik, para sahabat Yesus di Paroki Santo Yosef Medari dan di Stasi Santo Thomas Sayegan, dan juga para sahabat Yesus dimanapun Anda berada, berkah dalam, salam semangat, sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Kembali marilah kita belajar ilmu sejati pada hari Rabu, tanggal 13 Oktober tahun 2021, hari biasa pekan ke-28. Kita mengawali belajar ilmu sejati kita dengan berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami yang maha baik, sungguh besar kesabaran-Mu dan sungguh agung kerahiman-Mu. Perkenankanlah kami bertobat mengakui kebenaran-Mu yang tampak dalam diri Yesus, sabda-Mu yang terpercaya dan mendatangkan harapan. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Para sahabat Yesus terkasih, kita akan belajar ilmu sejati dari Injil Yesus Kristus menurut Lukas bab 11 ayat 42 sampai dengan 46. Sekali peristiwa Yesus bersabda, "Celakalah kalian, hai orang-orang Farisi, sebab kalian membayar persepuluhan dari selasih, inggu dan segala jenis sayuran, tetapi kalian mengabaikan keadilan dan kasih Allah. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Celakalah kalian, hai orang-orang Farisi, sebab kalian suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat dan suka menerima penghormatan di pasar. Celakalah kalian, sebab kalian seperti kubur yang tidak memakai tanda. Orang-orang yang berjalan di atasnya tidak mengetahuinya." Seorang ahli Taurat menjawab, "Guru, dengan berkata demikian engkau menghina kami juga." Tetapi Yesus berkata lagi, "Celakalah kalian juga, hai ahli-ahli Taurat, sebab kalian meletakkan beban-beban yang tak terpikul pada orang, tetapi kalian sendiri tidak menyentuh beban itu dengan satu jari pun." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Para sahabat Yesus yang terkasih, Tuhan Yesus mengkritik orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat karena apa yang mereka buat tidak sungguh-sungguh memahami ajaran pokok dari sabda Tuhan. Namun yang mereka ikuti hanyalah aturan-aturan yang tampak dari luar, apa yang telah tertulis, dan itu mereka laksanakan tanpa mengerti sebenarnya tulisan atau aturan itu dibuat untuk apa. Tuhan Yesus dengan jelas mengungkapkan bahwa yang satu harus dilakukan, sementara yang lain jangan diabaikan. Artinya apa? Artinya bahwa kita juga diminta selain untuk taat kepada aturan-aturan yang sudah tertulis, yang menjadi hukum sabda Tuhan, hukum kebersamaan, namun juga dibalik itu apa artinya untuk yang sejati, yakni mengabdi Allah dan sesama, itu yang juga perlu dilakukan. Mungkin ada sebagian orang yang bilang, "Tidak apa-apa, aku tidak ke gereja, yang penting berbuat baik." Mungkin ada yang membenarkan, tetapi kalau berdasarkan sabda Tuhan tadi, ya jangan diabaikan. Kita tetap berbuat baik, tetapi juga pergi ke gereja. Kita ikut terlibat di dalam kegiatan-kegiatan gereja, kegiatan masyarakat. Artinya kita tidak boleh untuk memilih yang hanya menyenangkan bagi kita, tetapi sungguh-sungguh mau memikul beban tanggung jawab dengan tulus dan rendah hati, dengan setia, sehingga kita tidak seperti orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang meletakkan beban-beban tak terpikul pada orang lain, sementara kita sendiri tidak mau menyentuh beban itu. Saudara-saudariku, marilah kita mengikuti sabda Tuhan dengan terus mengupayakan yang baik. Meski tidak mudah, kita taat untuk selalu berbuat baik, kita juga taat menaati aturan-aturan yang berlaku di dalam komunitas kita, gereja kita, masyarakat kita. Kita mohon berkat Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan sekarang, selalu, dan panjang segala abad. Amin. Ya Yesus, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu, Tuhan, bersama-Mu dan bersama Roh-Mu. Kita semua hidup kita, perjuangan kita untuk tetap setia kepada Kristus, senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.